Shalom adik-adik, apa kabarnya kalian hari ini? Tentunya kalian luar biasa ya. Walaupun dengan kondisi seperti ini, kita tetap bersukacita, tetap bersyukur karena Tuhan masih melindungi kita, masih memberikan kita damai sejahtera, terlebih kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Nah, semuanya siapkan Alkitab, siapkan hati kalian untuk kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Nah, pagi hari ini firman Tuhan yang kakak ambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Siapkan semua Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama. Kalau sudah siap, kita akan baca bersama-sama. Dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Begini firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah apa yang aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, tentang murid Tuhan Yesus yang disuruh untuk pergi memberitakan Injil. Nah, sebelum kakak menceritakan murid Tuhan Yesus yang untuk pergi memberitakan Injil, kita akan melihat video tentang misionaris yang memberitakan Injil ke India. Bunda Teresa. Bunda Teresa dikenal juga sebagai Santa Teresa dari Kalkuta. Ia adalah seorang biarawati Katolik Roma yang mengabdikan diri di India. Dia mendirikan kongregasi misionaris cinta kasih dan mengabdikan dirinya untuk membantu kaum miskin dan orang yang sakit HIV atau AIDS maupun TBC. Selain dipuja, Teresa juga menerima kritik karena menolak aborsi dan dikritik karena kondisi rumahnya yang tak layak untuk merawat orang sakit. Bunda Teresa adalah seorang perempuan yang lahir pada 26 Agustus 1910 di Skopje, sekarang ibu kota Makedonia. Dengan nama Agnes Gonja Bojasu, dia berasal dari keluarga Albania Kosovo. Sang ayah, yakni Nikola Bojasu, dikenal sebagai pengusaha maupun politisi pendukung kemerdekaan Albania. Sewaktu kecil dia mendapat kisah soal misionaris dan misi pengabdian di Bengal. Kisah demi kisah yang diceritakan membuat Agnes pada usia 12 tahun mulai memikirkan untuk berkomitmen pada kehidupan religius. Keinginannya semakin kuat setelah berdoa di Biara Black Madonna of Fatima, Letnice pada 15 Agustus 1928. Di umur 18 tahun, dia meninggalkan rumah dan bergabung bersama persaudaraan Loreto, Kirat Parman, Irlandia untuk belajar bahasa Inggris demi menjadi misionaris. Tahun 1929, dia sampai di India dan memulai pendidikan di Darjeeling, di mana dia belajar bahasa Bengali dan dididik di sekolah Santa Teresa. Agnes mengucapkan kaul religius pada 24 Mei 1931 dan kaul keikhlasan pada 14 Mei 1937. Dia memulai tugasnya sebagai misionaris pada 1948 dengan menanggalkan pakaian biara dan mengenakan kain sari putih dengan pinggiran biru. Bunda Teresa juga mengambil kursus medis di Rumah Sakit Holy Family serta mendirikan sekolah Mochil. Pada awalnya ia mendapatkan kesulitan karena sama sekali tak ada pemasukan. Dia harus memohon mendapatkan makanan maupun suplai obat. Aksinya mulai mendapat perhatian dan bantuan dari seluruh negeri.
Kemudian dia mendirikan pusat lepra, panti asuhan, fasilitas perawatan anak, hingga klinik kesehatan. Sering dia mendapat godaan untuk kembali ke kehidupan biara yang nyaman. Namun ia bersyukur dan semakin teguh dalam pengabdiannya setelah melihat kehidupan warga miskin. 7 Oktober 1950, dia mendapat izin Vatikan mendirikan kongregasi bernama Missionaries of Charity. Tahun 1963, Missionaries of Charity Brothers didirikan, sementara Missionaries of Charity Sisters 13 tahun kemudian. Masih dalam 5 bahasa, yakni Bengali, Albania, Serbia, Inggris, dan India, dia mulai bepergian ke seluruh dunia untuk misi kemanusiaan. Di tahun 1982, dalam peristiwa pengepungan Beirut, Teresa menyelamatkan 37 anak yang terjebak di rumah sakit. Dia juga mengunjungi Armenia saat gempa tahun 1988 untuk membantu kelaparan di Ethiopia. Pada 1996, Bunda Teresa mengoperasikan 517 misi di 100 negara, dimulai dari 12 misionaris yang telah berkembang hingga ribuan. Bunda Teresa mengalami serangan jantung ketika mengunjungi Paus Yohanes Paulus II di Roma, Italia pada 1983. April 1999, dia jatuh dan menderita patah tulang selangka. 4 bulan berselang, giliran malaria dan gagal jantung menghampirinya. 13 Maret 1997, Bunda Teresa mengundurkan diri sebagai Ketua Missionaries of Charity. Pada 5 September 1997, Bunda Teresa meninggal dunia. Dia mendapat pemakaman negara sebagai bentuk terima kasih atas jasanya terhadap warga miskin. Setelah Bunda Teresa meninggal, Paus memulai proses beatifikasi. Tahun 2002, Vatikan mengakui adanya keajaiban setelah kesaksian perempuan India bernama Monica Besra. Monica Besra mengaku sembuh dari tumor. Ia mengaku ada sinar yang keluar dari foto itu dan menyembuhkan tumornya. Pada 19 Oktober 2003, Bunda Teresa dibeatifikasi dan dikenal sebagai Beato. Paus Fransiskus memberikan gelar Santa Teresa pada 4 September 2016 di Basilika Santo Petrus. Saat itu dihadiri 15 delegasi pemerintahan dan 1.500 tunawisma Teatro Italia. Nah, kalian sudah melihat video yang menceritakan misionaris pergi untuk memberitakan firman Tuhan, walaupun sakit, walaupun tidak senang, tapi mereka tetap menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, kakak akan menceritakan salah satu murid Tuhan Yesus yang disuruh Tuhan untuk pergi memberitakan Injil ke India, yaitu namanya Thomas. Tapi Thomas itu waktu disuruh Tuhan untuk pergi ke India memberitakan firman Tuhan, Thomas nggak mau karena di India itu sudah jauh dan asing. Dia merasa nggak mau, merasa tidak mampu dan tidak sanggup. Tapi Tuhan bilang, karena Tuhan sudah menyertai dia, Tuhan memberikan anugerah buat Thomas, Tuhan akan memeliharanya. Pergi nggak Thomas adik-adik ke India ketika Tuhan berbicara seperti itu? Tetap dia tidak pergi. Dia masih tidak mau untuk pergi ke India untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan pergi ke pasar menemui seorang ajudan dari Raja India. Namanya ajudan itu Abanes. Nah, Abanes ini disuruh Raja India untuk mencari seorang tukang kayu yang hebat, yang baik. Nah, si Thomas ini di Yerusalem adalah seorang tukang kayu. Nah, ketika itu Tuhan menjualnya. Tuhan Yesus menjual Thomas ke Abanes untuk
pergi ke India, karena waktu itu disuruh Tuhan dia tidak mau, tapi akhirnya Tuhan menjual Thomas ke ajudan yang bernama Abanes ini. Nah, akhirnya si Abanes menemui Thomas untuk dibawa ke India. Nah, akhirnya Abanes bilang ke Thomas bahwa engkau sudah dijual oleh Yesus. Ketika itu Thomas tidak mengelak lagi. Thomas tidak lari lagi, tapi Thomas mau ikut ketika sudah dijual Yesus ke India. Nah, akhirnya berangkatlah si Thomas dan Abanes ke India untuk bekerja di sana sambil memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan di kota India dan sekitarnya. Nah, pada waktu itu Raja India menyuruh Thomas untuk membangun sebuah istana. Nah, si Thomas ini tidak menolaknya. Dia menyanggupi, dia mau membangun istana di India. Raja India ini memberikan uang banyak kepada Thomas. Ternyata Thomas tidak membangun istana itu. Uangnya malah dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Nah, ketika Raja India bilang kepada Thomas, apakah sudah jadi istana yang aku suruh buat? Lalu Thomas bilang, sudah, sebentar lagi sudah jadi. Nah, terus Raja India bilang, kapan kita bisa melihatnya di sana? Tapi Thomas malah bilang, nanti kalau engkau sudah mati. Nah, Raja India itu semakin marah, semakin kesal kepada Thomas. Apa maksudnya Thomas berbicara seperti itu? Sedangkan uang yang sudah aku kasih untuk membangun istana sudah banyak. Nah, akhirnya si Thomas dimasukkan ke dalam penjara dan dibakar hidup-hidup oleh pengawal-pengawal Raja India di sana. Dia dibakar hidup-hidup. Tapi apakah Thomas mati di India ketika dia dibakar hidup-hidup? Enggak, adik-adik. Dia tetap selamat, dia tetap tenang, karena Tuhan Yesus menyertai Thomas. Karena Tuhan sudah bilang anugerahnya Tuhan menyertai Thomas, dan akhirnya Thomas selamat dan dipenjara di sana. Nah, waktu itu ada saudaranya raja namanya Gad. Dia sudah mati, tapi setelah 4 hari dia bangkit. Lalu si Gad ini menceritakan bahwa dia masuk ke sorga. Dia melihat istana yang dibangun oleh Thomas. Dia menceritakan itu kepada Raja India. Akhirnya Raja India itu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa nanti dia mati akan masuk surga. Nah, itulah ceritanya tentang Thomas. Walaupun dia tadinya tidak mau, tapi Tuhan tetap menyertai Thomas ketika dia melayani, ketika dia memberitakan Injil di India. Ayo, siapa yang mau seperti Thomas, yang mau memberitakan firman Tuhan walaupun gak enak, walaupun sakit, tapi ingat Tuhan menyertai kita. Nah, kita belajar ya dari Thomas, walaupun penderitaan, walaupun tidak enak, tapi ingat bahwa Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Inilah firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat adik-adik dan mau menjadi contoh seperti Thomas yang mau melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, dan mau mengikut Yesus selamanya. Amin. Salam adik-adik semua, pagi hari ini kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh semua kakak-kakak guru sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, Om berdoa supaya setiap firman yang kalian sudah mendengarnya pada pagi hari ini, yakini firman Tuhan itu, pegang dalam hidup kalian, dan firman itulah yang membuat kita menjadi kuat. Firman Tuhan itulah yang membuat kita menjadi sehat dan terus bertumbuh iman kita di dalam Tuhan. Sehingga walaupun kita masih kecil, tapi ketika kita punya iman yang besar, karena iman yang bertumbuh dari firman Tuhan itu, itulah yang membuat kita semakin kuat dan berhasil dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita sama-sama akan berdoa. Kita minta Roh Kudus menanamkan firman Tuhan itu dalam hidup kita, untuk kita terus percaya dan setia bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup. Pagi hari ini kami semua sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati setiap hati kami. Engkau tanamkan benih firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan dengan Roh-Mu yang kudus Engkau meteraikan firman-Mu. Agar kami semua, walaupun kami masih kecil, tapi kami memiliki iman yang besar. Karena kami percaya firman Tuhan. Berkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang mengajar hari ini. Tuhan berkati mereka semua dan Tuhan berkati kami semua. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sama-sama terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.